Jokowi bikin pernyataan yang menghebohkan. Disampaikan pada ulang tahun Golkar yang ke-58, banyak orang teriak dan Pak Surya Paloh tersenyum kecut. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies untuk maju Pilpres 2024, Jokowi kelihatan sekali tidak nyaman dan itu mengarah kepada kemungkinan reshuffle yang akan dilakukan kepada menteri-menteri yang saat ini diduduki oleh Nasdem. Setelah Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat Capres, elit PDIP silih berganti, baik secara terbuka ataupun tidak terbuka, menyindir Nasdem. Karena ketika Pak Jokowi ditanya soal reshuffle, gitu ya, kemungkinan reshuffle ini kan kedua kalinya Pak Jokowi bicara reshuffle. Gitu ya. Sebelumnya, ya kemungkinan kita akan adakan reshuffle, lalu kemudian kemarin ditanya, ya mungkin akan ada. Gitu. Sehingga ini sinyal-sinyal ini menguatkan tentang kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle menteri-menteri dari kabinet Pak Jokowi. Dan menteri yang kemungkinan besar akan di-reshuffle atau diganti adalah dua menteri dari Partai Nasdem. Ya, karena Nasdem itu punya tiga menteri. Dua menteri ini menurut informasi yang cukup bisa dipercaya ini akan di-reshuffle dan akan dipertahankan satu. Kenapa dipertahankan satu? Ini nanti ada alasannya. Jadi itu harapan ya, tapi sekali lagi karena itu sepenuhnya adalah prerogatif presiden, maka kita hormati apapun pertimbangan presiden mau itu dengan politik ataupun dengan kinerja. Tapi harapannya tetap dengan adanya reshuffle ini tentu kita tidak ingin bukannya malah menjadi menurun. Kita berharap ada perbaikan kinerja, ada peningkatan kinerja setelah reshuffle ini. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menyoroti mulai memanasnya hubungan antara Surya Paloh dan Joko Widodo. Hal ini ditandai dengan tak diundangnya sosok itu dalam apel siaga perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurutnya, sepertinya sudah jelas di mana posisi dari Nasdem, apalagi partai itu telah memajukan sosok dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagai oposisi, partai itu sebaiknya mulai mengambil langkah tegas untuk menarik sejumlah kadernya dari kabinet pemerintahan Jokowi, sebab sudah berlawanan dengan Presiden Jokowi. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkap, apel siaga merupakan bagian dari upaya Ketua Umum Partai Nasdem untuk mengecek kesiapan mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024. Terkait tak diundangnya Jokowi, Nasdem beralasan bahwa acara ini sebenarnya diperuntukkan hanya untuk kader dari partainya saja. Di mana pengganti Johnny G. Plate bukan dari Nasdem, perang terbuka Jokowi Surya Paloh makin jelas. Pejabat politik Bang Syarwi Caniago melihat ada perang terbuka antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Pangi, perang terbuka itu terlihat dari pidato Surya Paloh yang menyinggung revolusi mental Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Pangi melihat pidato Surya Paloh dalam apel siaga perubahan pada Minggu 16 Juli adalah tanda perang terbuka dimulainya antar keduanya. Pangi menilai bahwa Surya Paloh dan Jokowi sudah tidak sejalan, terlebih setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres pilihan mereka. Tetapi tidak menunggu waktu lama, pertanda perang terbuka Paloh lewat pidatonya itu ternyata langsung mendapatkan jawaban dari Jokowi. Tidak sampai satu hari, pada keesokan harinya Jokowi melakukan reshuffle. Adapun hal utama yang menjadi sorotan adalah Jokowi menunjuk Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari sebagai Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Padahal menurut Pangi, dilihat dari kebiasaan penggantian menteri sekalipun karena tersangkut kasus hukum dan menjadi tersangka, penggantinya tetap diambil dari kalangan yang sama. Bila memang menteri sebelumnya berasal dari kalangan partai, penggantinya kader lain di partai yang sama. Tetapi hal ini tak dilakukan Jokowi dalam mencari pengganti Plate yang merupakan kader sekaligus sekretaris jenderal Nasdem. Di mana langkah politik Jokowi seperti itu yang dinilai Pangi makin memperjelas perang terbuka antara Jokowi dengan Surya Paloh. Selain itu, pertemuan 1 jam di Istana ajang klarifikasi hubungan Jokowi dan Surya Paloh. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selama sejam di Istana menjadi momentum bagi keduanya untuk saling memberikan klarifikasi. Ia menduga Jokowi dan Paloh saling mengklarifikasi atas beberapa hal menyambut hubungan keduanya dalam pertemuan itu. Aditya berpandangan, ada kesan Nasdem masih diterima dalam kabinet melalui pertemuan Jokowi dan juga Paloh yang berlangsung setelah reshuffle kabinet Senin kemarin. Selain saling klarifikasi, pertemuan Jokowi dan Paloh tentu menjadi kesempatan bagi keduanya untuk membicarakan dinamika politik menuju 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada 17 Juli kemarin. Pertemuan itu berlangsung setelah Jokowi melantik jajaran Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Jokowi dan Surya Paloh juga berbincang secara tertutup sekitar 1 jam tentang dinamika politik terkini.
Di mana pengganti Johnny G. Plate bukan dari Nasdem, perang terbuka Jokowi Surya Paloh makin jelas. Pengamat politik Bang Syarwi Caniago melihat ada perang terbuka antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Pangi, perang terbuka itu terlihat dari pidato Surya Paloh yang menyinggung revolusi mental Jokowi saat Pilpres 2014 lalu. Pangi melihat pidato Surya Paloh dalam apel siaga perubahan pada Minggu 16 Juli adalah tanda perang terbuka dimulainya antar keduanya. Pangi menilai bahwa Surya Paloh dan Jokowi sudah tidak sejalan, terlebih setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres pilihan mereka. Tetapi tidak menunggu waktu lama, pertanda perang terbuka Paloh lewat pidatonya itu ternyata langsung mendapatkan jawaban dari Jokowi. Tidak sampai 1 hari, pada keesokan harinya Jokowi melakukan reshuffle. Adapun hal utama yang menjadi sorotan adalah Jokowi menunjuk Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari sebagai Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Padahal menurut Pangi, dilihat dari kebiasaannya, penggantian menteri sekalipun karena tersangkut kasus hukum dan menjadi tersangka, penggantinya tetap diambil dari kalangan yang sama. Bila memang menteri sebelumnya berasal dari kalangan partai, penggantinya kader lain di partai yang sama. Tetapi, hal ini tak dilakukan Jokowi dalam mencari pengganti Plate yang merupakan kader sekaligus sekretaris jenderal Nasdem. Di mana langkah politik Jokowi seperti itu yang dinilai Pangi makin memperjelas perang terbuka antara Jokowi dengan Surya Paloh. Selain itu, pertemuan 1 jam di Istana ajang klarifikasi hubungan Jokowi dan Surya Paloh. Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selama sejam di Istana menjadi momentum bagi keduanya untuk saling memberikan klarifikasi. Ia menduga Jokowi dan Paloh saling mengklarifikasi atas beberapa hal menyambut hubungan keduanya dalam pertemuan itu. Aditya berpandangan ada kesan Nasdem masih diterima dalam kabinet melalui pertemuan Jokowi dan juga Paloh